Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam bagi seluruh umat beragama di berbagai benua. Tidak hanya sosoknya yang istimewa, sejumlah diplomasi internasional juga kerap dilakukan Paus Fransiskus untuk menjaga perdamaian dunia. Lantas seperti apa perjalanan diplomasi Paus Fransiskus? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Ibu Dina Prapto Raharja, pendiri Sinergi Polisis, yang juga merupakan pengamat hubungan internasional. Selamat sore waktu Jakarta, Ibu Dina. Selamat sore, Mas Heranov. Baik Bu, kalau kita tahu ya pada Maret atau 13 Maret 2025 genap 75 tahun hubungan diplomatik antara RI dengan Vatikan atau Tata Suci. Hubungan kedua negara ini sudah mulai harmonis karena ada pengakuan dari kemerdekaan kita dari Tata Suci pada 47 begitu ya Bu ya. Anda melihat bagaimana Bu, melihat hubungan yang harmonis diplomasi antara kedua negara Indonesia dan juga Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus khususnya? Bu Dina. Baik, kita dengan Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan itu hubungan diplomatiknya skopnya terbatas di isu sosial budaya. Jadi tidak ada hubungan kerjasama ekonomi ataupun politik, dan itu memang kesepakatan antar negara kita dengan Tahta Suci. Jadi walaupun demikian bukan kemudian berarti yang kita lakukan itu sekedar misalnya pentas budaya atau hal seperti itu ya, tetapi hal-hal yang justru sifatnya banyak menjamah isu-isu kemanusiaan, kemiskinan, bahkan melihat sisi politik dari sudut pandang sosial budaya. Jadi saya pernah berjumpa dengan duta besar kita ya, yang sekarang masih menjabat, Pak Trias Cahyono misalnya di Vatikan, dan kita bicara banyak tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan ketika Indonesia berada di sana membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci. Memang unsur agama kental di sana karena penduduk Indonesia itu cukup besar jumlahnya dari segi persentase populasi ya, yang beragama Katolik. Tapi yang kedua itu bukan hanya masalah perhatian pada agama Katolik saja, tetapi bahwa ternyata misalnya orang-orang Indonesia itu cukup banyak menyumbang, tanda kutip, imam untuk berbagai negara di belahan dunia. Jadi itu menjadi perhatian khusus juga dari Bapak Paus Fransiskus, bahwa ternyata dari negara yang mayoritas Muslim, kita juga bisa berkontribusi pada religiositas Katolik. Itu satu aspek. Kemudian yang kedua juga Bapak Paus sangat peduli pada isu migrasi, kemudian climate change, perubahan iklim, kemudian juga TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Jadi walaupun isunya sosial budaya ya relasi kita, tetapi cara mendekati isu tersebut sangat menarik. Ya, ada isu lingkungan, sosial, termasuk perdamaian sangat universal yang dimiliki oleh seorang Paus Fransiskus ya Bu Dina. Bu Dina, kalau Anda melihat dari kacamata Anda sejauh ini bagaimana yang digaungkan oleh Paus Fransiskus terutama dalam fokus perdamaian? Kalau kita lihat dalam perayaan Paskah kemarin, mendiang Paus Fransiskus juga mengumandangkan soal gencatan senjata di Gaza. Anda melihat hal ini seperti apa? Betul sekali. Pak Paus Fransiskus sangat konsisten bicara soal perdamaian, dan beliau berkali-kali dalam berbagai kesempatan selalu menyuarakan perdamaian. Bahkan di dalam gereja Katolik pun itu dibuatkan satu doa untuk membawa perdamaian ini lebih nyata, terutama dalam masa-masa sekarang. Yang dilakukan oleh Bapak Paus bukan sekedar pidato gitu ya, atau sekedar memberikan tausiah gitu ya, tetapi beliau juga mendekati kepala-kepala negara. Dan kita bisa lihat dari tanggapan yang sangat positif dari para kepala negara, bahkan mantan kepala negara yang pernah berjumpa dengan Paus Fransiskus, ada daya tarik tersendiri ternyata ketika Paus Fransiskus bicara soal perdamaian. Kata benang merahnya itu adalah humility ya, kerendahan hatinya itu betul-betul memancar, sehingga orang mau mendengar. Bahkan orang seperti Donald Trump saja yang kita tahu ya, pendekatannya itu sangat keras pada dunia, ternyata juga langsung ingin datang nanti juga berkunjung menemui
beliau terakhir kali memberikan penghormatan terakhir sebelum Bapak Paus dimakamkan. Jadi Oke. artinya memang ada satu pendekatan yang sangat humanis ya yang dilakukan oleh Bapak Paus. Menjadi contoh yang baik begitu ya untuk tokoh-tokoh berikutnya atau tokoh lainnya. Mbak Dina, di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, Gereja Katolik disebut-sebut memiliki kecenderungan berkurangnya Eurosentris dan lebih condong ke negara-negara pinggiran. Anda melihat hal ini seperti apa? Nah, Kecenderungan ini dari juga Paus hal Fransiskus. hal yang menarik karena beliau juga tokoh agama Katolik pertama dari benua Amerika Selatan ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata cara negara-negara yang tanda kutip pinggiran tadi melihat pada isu-isu global, kemudian isu kemanusiaan, itu bisa sangat kontras dibandingkan dengan negara-negara maju, negara Eropa yang cenderung status quo begitu. Kita bisa lihat misalnya isu migrasi. Isu migrasi itu kan kalau di Eropa sekarang makin ketat ya, cenderung bahkan kontrolnya itu demi menolak gitu migran. Padahal negara-negara ini adalah negara yang jelas penanda tangan Konvensi 1951 soal perlindungan pengungsi dan juga migran. Tapi kok ya mereka justru menolak, berusaha untuk menolak memperketat berbagai macam aturan untuk menerima kelompok migran. Kemudian soal LGBT misalnya, pernikahan sesama jenis misalnya. Yang menarik dari Bapak Paus Fransiskus kalau dilihat di Eropa, kecenderungannya kan membebaskan saja ya orientasi seksual. Bapak Paus tidak tidak memberikan satu pandangan yang negatif terhadap individu-individu yang mengaku dirinya LGBT, tetapi beliau tetap membuka ruang untuk menyapa mereka, melihat mereka sebagai manusia juga yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi same sex marriage misalnya sebagai legalitas agama dari gereja misalnya dia tetap nggak bolehkan itu ada gitu. Jadi pendekatan yang dia sampaikan itu mencerahkan gitu ya. Jadi ternyata ada berbagai macam cara untuk melihat isu-isu kemanusiaan dan isu sosial hari ini. Baik, apakah peran diplomatik yang juga dijalankan dalam hal berikut ini? Di mana kalau kita ketahui bersama ya, Mbak Dina, Paus Fransiskus telah mengundang 100 komedian dari 15 negara di dunia. Paus menyebut bahwa dunia membutuhkan komedi. Anda melihat sosok Paus dalam hal ini seperti apa? Apakah ini salah satu bentuk diplomatik yang juga dilakukan? Betul. Komedian itu kan sebenarnya orang yang sangat cerdas juga ya, karena mereka berusaha untuk menerjemahkan apa yang ingin disampaikan, yang sebenarnya bahasa-bahasa ringan untuk sesuatu yang berat. Bisa jadi parodi gitu kan, bisa jadi satu kritik juga. Jadi beliau melihat bahwa ada begitu banyak kelompok yang sebenarnya bisa ikut menyuarakan perdamaian, menyuarakan kemanusiaan, bahkan isu-isu sentral seperti climate crisis tadi ya, krisis lingkungan hidup misalnya, tapi dengan cara yang tidak biasa, nggak usah terlalu serius juga nggak apa-apa kan, yang penting orang bisa menangkap itu. Jadi saya melihat penghargaan yang lebih dari berbagai macam jenis kelompok juga. Terakhir nih juga menjadi rasa penasaran kita juga cukup tinggi dengan siapa kandidat berikutnya yang akan terpilih menjadi paus. Karena kalau berbicara soal kuda hitam kandidat paus, selanjutnya Anda melihat kans lebih besar dari Asia seperti apa? Wah itu berat itu pertanyaan itu ya, karena itu tergantung dari proses pemilihan di antara para uskup yang tadi 135 kardinal tadi ya. Jadi kita belum tahu pada akhirnya nanti siapa yang dianggap oleh para kardinal ini layak untuk diberi kesempatan, dan itu biasanya karena bertahap berkali-kali votingnya sampai akhirnya mengerucut pada suara terbanyak. Itu mungkin ya dengan situasi yang seperti sekarang, negara-negara yang dari belahan dunia lain selain Eropa itu punya kans yang lebih besar, masih tetap besar dibandingkan era-era sebelumnya. Jadi bisa jadi tetap dari luar Eropa. Anda yakin dengan hal itu begitu ya. Terima kasih untuk analisa Anda pada sore ini bersama kami di Newsroom. Mbak Dina Prapto Raharja, pendiri Sinergi Policies. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.